Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengembangan profil pelajar Pancasila melalui sekolah penggerak, itu ada model kompetensi yang harus dikembangkan, dan model kompetensi tersebut ada model kompetensi guru dan ada model kompetensi kepemimpinan sekolah. Saya awali dari model kompetensi guru, bahwa model kompetensi guru itu meliputi 3 kategori. Yang A yaitu kategori pengetahuan profesional, B kategori pembelajaran profesional, dan C itu kategori pengembangan profesi. Adapun model kompetensi kepemimpinan sekolah itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu pengembangan diri dan orang lain. Bagaimana caranya? Itu seorang kepemimpinan sekolah itu harus mampu mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga itu kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang keempat kepemimpinan pengembangan sekolah. Masing-masing dari kategori tersebut, baik kategori kompetensi guru maupun kategori model kepemimpinan sekolah, masing-masing akan kita jelaskan pada penjelasan berikut ini. Oke, marilah kita lihat bahwa kategori pengetahuan profesional itu meliputi yang pertama, itu menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, itu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Yang ketiga, menetapkan tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kompetensi guru itu praktik dalam, kalau tadi itu dalam pengetahuan profesional, sedangkan ini dalam praktek pembelajaran profesional. Ini terdiri dari yang pertama itu pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Yang kedua, menyusun desain, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, melakukan asesmen, memberi umpan balik, dan menyampaikan laporan belajar. Berikutnya yang keempat itu mengikut sertakan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran. Kategori berikutnya yaitu pengembangan profesi. Dalam pengembangan profesi ini ada lima kompetensi guru yang harus yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri secara mandiri. Yang kedua, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan praktek dan kebiasaan kerja yang berorientasi pada anak. Yang keempat, melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja. Yang kelima, berpartisipasi aktif berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir guru seperti MGMP dan organisasi-organisasi profesi lainnya yang itu selinier untuk pengembangan profesi seorang guru. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah melihat terkait dengan kompetensi guru, dan pada sesi berikutnya ini kita akan melihat terkait dengan kategori pengembangan diri dan orang lain, di mana kompetensi kepala sekolah dalam hal ini adalah menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang kedua, itu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Dan yang keempat, itu menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Adapun kategori berikutnya, yaitu kategori kepemimpinan pembelajaran, di mana kompetensi kepala sekolah dalam hal ini adalah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, kemudian memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Dan yang keempat, itu melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kategori berikutnya yaitu kepemimpinan manajemen sekolah. Di sini ada 2 kompetensi kepala sekolah. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Dan yang kedua itu memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Yang terakhir yaitu kategori kepemimpinan pengembangan sekolah. Saya ulangi, yang terakhir adalah kepemimpinan pengembangan sekolah, di mana dalam hal ini adalah kompetensi kepala sekolah, yaitu memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan.
Kemudian yang kedua itu melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Demikian beberapa kompetensi yang saya uraikan, dan ini adalah penjabaran dari model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Saya ulangi bahwa model kompetensi kepemimpinan kepala sekolah ataupun kepemimpinan sekolah itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama pengembangan diri dan orang lain, yang kedua kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang keempat kepemimpinan pengembangan sekolah. Sedangkan model kompetensi guru itu meliputi 3 kategori. A, kategori pengetahuan profesional, B, kategori pembelajaran profesional, dan C, kategori pengembangan profesional. Demikian penjelasan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selamat berjuang kepada kepala sekolah penggerak, kepada guru penggerak, kepada pelatih ahli, dan semua stakeholder yang terkait untuk kemajuan pendidikan di Indonesia untuk arah yang lebih maju. Kita akan terus bersemangat untuk ke depan Indonesia pasti lebih baik dan berkualitas dalam segi pendidikan. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.